sebagainya. Nah, sebelumnya nih bidang P4 rutin mengadakan sosialis secara langsung atau di tempat ya bersama Bapak Ibu sekalian. Nah, namun karena saat ini situasi memang sedang tidak memungkinkan untuk kita melakukan tatap muka, maka tanpa mengurangi rasa hormat, kami dari bidang P4 melakukan atau membuat acara yaitu RO Mendengar inovasi baru yang belum pernah dilaksanakan sebelumnya supaya kita tetap bisa menjalin silaturahmi antara PIC Badan Usaha dengan pihak BPJS Kesehatan gitu. Nah, karena nanti ini waktunya hanya 1 jam, di segmen pertama nanti saya dan narasumber akan saling tanya jawab terkait pertanyaan-pertanyaan yang sudah kami kolektif, di mana Bapak Ibu sekalian sudah sering bertanyakan tentang pertanyaan terkait segmen badan usaha dan sudah kami kolektif dan nanti akan kami bahas tuntas gitu. Jadi untuk Bapak Ibu jangan lupa untuk stay on, untuk on cam nanti boleh juga. Kalau sebelumnya minta tolong untuk Bapak Ibu sekalian, mohon maaf untuk mematikan audionya supaya nanti ketika berjalannya acara bisa disimak dengan baik gitu. Oke, nih mungkin langsung aja saya sapa dulu untuk narasumber spesial hari ini ada Mbak Catherine. Halo Mbak Catherine. Hai, selamat siang semuanya. Selamat siang Mbak Catherine. Apa kabar Mbak Catherine? Sehat. Sehat. Di WFH ini. Oh iya, lagi WFH sama Mbak Catherine. Oke, gimana Mbak Catherine? Apa kita langsung mulai aja nih untuk Boleh langsung pembahasan aja. materi? Oke, Karena waktunya terbatas ya. betul sekali. Oke, saya akan coba untuk share screen dulu. Oke, mungkin sambil nunggu sharing materi, saya mau memperkenalkan diri lagi. Mungkin Bapak Ibu sudah dikenal, tapi saya mau memperkenalkan diri lagi. Saya Catherine dari staf kepesertaan dan pelayanan peserta. Langsung aja mungkin Mbak Bella. Oke. Oke. Kayaknya emang Bapak Ibu ini juga udah sering ketemu sama Mbak Catherine sih. Udah hafal. Oke. Mbak Catherine nih, jadi kan udah ada beberapa pertanyaan yang udah kita kumpulkan. Nah, ini Ya. akan saya bacakan, nanti Mbak Catherine yang bantu menjawab. Oke, Boleh, siap. Oke. Langsung ke pertanyaan yang pertama nih. Gimana sih cara mengalihkan segmen dari PPU atau segmen badan usaha ke segmen mandiri untuk karyawan yang udah pensiun? Karena ingin melanjutkan pembayaran sebagai peserta mandiri. Nah, ini banyak kasus seperti ini nih Mbak Catherine. Monggo, mungkin bisa dibantu gimana? Ini saya sempat ngikutin RO Mendengar episode sebelum-sebelumnya, sempat dibahas singkat juga tentang perpindahan mutasi dari badan usaha yang sudah resign atau pensiun, kemudian mau beralih ke mandiri. Jadi untuk penonaktifannya itu otomatis dari badan usaha ya, lewat EDABU. Entah itu karena memang sudah kontrak kerja habis atau pensiun. Nah, ketika sudah dinonaktifkan lewat EDABU oleh badan usaha, nanti itu sudah tidak menjadi tanggung jawab bagi perusahaan untuk mendaftarkan mantan karyawannya ke segmen PBPU atau mandiri. Jadi nanti dari mantan karyawan atau peserta tersebut yang menghubungi ke BPJS Kesehatan. Nah, karena PPKM ini jadi ada keterbatasan dalam apa ya istilahnya yang diterima di loket tatap muka di kantor. Jadi kita melayani lewat online yaitu Pandawa. Pandawa ini khusus untuk chat WhatsApp saja. Jadi peserta bisa menghubungi Pandawa, itu nomornya sudah tercantum ya Bapak Ibu sekalian, ada di 0812 5933 7819. Jadi bisa proses lewat Pandawa. Next. Oke, jadi emang langkah-langkah alurnya yang pertama harus melakukan penonaktifan dulu ya Mbak. Iya Nah, di benar. EDABU. Lalu nanti bisa Bapak Ibu sekalian atau yang bersangkutan bisa langsung menghubungi ke layanan WhatsApp Pandawa BPJS di nomor tersebut. Benar. Ada Oke, lanjutannya? Nah, ada ini lanjutan. untuk Pandawa itu ada jam layanannya sama seperti jam layanan kalau di kantor yaitu Senin sampai Jumat jam 8 sampai jam 2 siang. Nah, kalau Sabtu, Minggu hari libur nasional otomatis tidak ada layanan. Nah, untuk Pandawa sendiri Bapak Ibu mungkin bingung ini seperti apa sih cara chatnya kayak gitu kan ya. Jadi pertama-tama
bisa disampaikan nanti untuk ke karyawannya yang nanti mungkin resign atau pensiun. Jadi pertama silahkan chat ke nomor tersebut, bebas terserah mau chat apa aja, selamat pagi, selamat siang, halo, tes dan sebagainya. Nanti akan ada pesan otomatis yang masuk, kemudian di pesan otomatis tersebut ada link yang wajib diisi. Kalau tidak diisi maka tidak akan dikontak oleh petugas dari BPJS Kesehatan. Jadi link itu harus diisi, kemudian kalau linknya sudah diisi, dipastikan juga nomor HP yang dicantumkan adalah nomor HP yang bisa dihubungi lewat WhatsApp Pandawa. Lewat WhatsApp maksud saya. Jadi pastikan bisa dikontak lewat WA. Nah, setelah itu nanti Bapak Ibu memilih jenis layanannya. Jenis layanan kalau untuk mutasi dari PPU-BU yang nonaktif ke PBPU atau mandiri, ini pilih jenis layanannya yaitu yang D, pindah jenis kepesertaan dari PBI atau PPU nonaktif menjadi peserta PBU atau mandiri. Jadi pilihnya yang pindah jenis kepesertaan. Kalau sudah ngisi link tersebut, nanti akan dihubungi oleh petugas dari BPJS Kesehatan lewat chat WhatsApp. Jadi nanti tunggu dihubungi, nanti setelah itu Bapak Ibu bisa kontak langsung dengan petugas lewat chatnya. Gitu. Oke, terima kasih Mbak Kety untuk pemaparannya. Jadi monggo untuk Bapak dan Ibu bisa dicatat atau difoto dari layanan WhatsApp Pandawa, supaya nanti next jika ada pertanyaan, oh saya udah ikut kemarin orang mendengar, tinggal langsung chat aja. Gitu. Dan untuk jam layanannya juga itu jam kerja ya Bapak Ibu, jadi mohon dipastikan untuk biasanya ada yang chat hari Sabtu, terus menghubungi RO, kok ini nggak dibales gitu, ternyata mengirimkannya pada hari Sabtu gitu. Jadi mau dipastikan untuk jam kerjanya Senin sampai Jumat pukul 8 sampai pukul 2 sore. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih. Ketika akan melakukan login atau masuk ke aplikasi mobil JKN, namun gagal karena nomor HP yang didaftarkan sebelumnya sudah berbeda dan tidak aktif dengan yang digunakan saat ini. Lalu gimana untuk solusinya? Monggo Mbak Catherine. Oke, kalau sekarang ketika Bapak Ibu mau login ke mobil JKN pasti diminta nomor HP. Udah ngisi nih nomor HP biasanya salah atau mungkin nggak masuk ya pesannya itu mungkin karena nomor HP yang didaftarkan sebelumnya dengan yang di-entry saat ini di mobil JKN itu berbeda. Nah, kita harus menyamakan dulu antara nomor HP yang ada di sistem BPJS dengan yang dimasukkan oleh Bapak Ibu sekalian di dalam aplikasi mobil JKN. Untuk pelaporannya sendiri bisa melalui care center 1500400 atau lewat Pandawa. Kalau Pandawa alurnya seperti yang tadi saya jelaskan ya. Jadi ada kontak dulu, kemudian nanti ngisi link, kemudian nomor HP. Nah, untuk layanannya berbeda. Layanannya nanti pilih yang E, perubahan atau perbaikan data, kemudian di next nanti ada pilihan lagi, pilih yang nomor handphone. Jadi nanti melakukan perubahan nomor handphone bisa lewat care center atau Pandawa. Atau kalau misalnya karena ini kan badan usaha ya, dikolektifkan lewat HRD, monggo silahkan, tidak apa-apa. Nanti biar kami bantu untuk menyamakan antara nomor HP yang akan dipakai oleh peserta dengan yang di aplikasi punyanya BPJS Kesehatan di sistemnya kami gitu. Oke, nanti kalau misalnya mau update data peserta secara kolektif, bisa ngisi kolom 37 dan kirim ke email KC Premi gitu ya, Mbak? Boleh, silakan. Tapi pastikan nomor HP-nya formatnya yang sesuai. Jadi biar nggak salah. Gitu. Ya. Oke, terima kasih Mbak Catherine. Langsung aja lanjut ke pertanyaan ketiga nih. Bagaimana cara mengurus kartu BPJS yang hilang? Apakah bisa dicetakkan lagi? Nah, ini banyak kasus mengenai kartu yang orang-orang itu atau peserta itu kadang khawatir Mbak kalau nggak megang kartu yang fisiknya gitu. Jadi itu gimana? Apakah memang saat ini harus punya kartu fisik atau gimana kalau misalnya kartunya hilang? Monggo. Oke, karena sekarang zaman sudah semakin maju, serba digital ya Mbak Bella ya. Kemudian apalagi saat ini kita tahu sendiri ya pandemi bagaimana kita cara meminimalisir transmisi dari virus COVID itu sendiri. Jadi sebenarnya untuk kartu tidak perlu untuk dicetakkan kartu fisik. Ya, tidak perlu kita cetakkan, Bapak Ibu nggak usah khawatir, silakan download aplikasi Mobile JKN. Nanti di aplikasi Mobile JKN sesuai yang ada di layar ya, itu ada di kiri bawah, saya lingkari warna merah,
di tengah itu ada lambang kartu. Jadi ketika download aplikasi Mobile JKN nanti ada yang namanya KIS digital. Diklik nanti muncul seperti yang di kanan bawah. Nah, itu tampilannya seperti itu. Kemudian kalau misalnya Bapak Ibu khawatir nih, udahlah jaga-jaga tetap mau ada bentuk fisik, monggo itu di kanan bawah ada kirim email, nanti Bapak Ibu sekalian bisa cetak sendiri. Nah, jadi sebenarnya pun nggak perlu dicetakkan, nggak masalah. Kita sudah koordinasi dengan fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, sehingga ketika Bapak Ibu mau melakukan pemeriksaan atau perawatan dan sebagainya, cukup menunjukkan KIS digitalnya sudah cukup, tetap selama kartu aktif akan dilayani. Tapi balik lagi kalau misalnya mau cetak, bisa yang pilih kirim email, nanti bisa dicetakkan sendiri, nanti namanya e-KIS gitu. Oke, benar banget nih. Jadi memang saat ini karena kondisi yang tidak memungkinkan, kita mengarahkan untuk Bapak Ibu sekalian bisa download Mobile JKN ya Mbak Catherine, Iya, supaya nanti kalau misalnya kartunya hilang, nggak usah bingung, langsung aja lewat Mobile JKN, tinggal tunjukin lewat digital gitu. Nah, tapi Mbak Catherine, ini ada mhm, beberapa badan usaha yang pernah menanyakan, kok sudah apa namanya, sudah menunjukkan kartu digital yang di Mobile JKN tetapi ditolak sama klinik atau rumah sakitnya. Itu gimana nih Mbak Catherine? Apakah nanti bisa melakukan pengaduan atau harus tetap menunggu cetak kartu dulu atau gimana? oke, kalau seperti itu bisa melakukan pengaduan. Bisa disampaikan kepada kami, kira-kira bukan kira-kira, bisa disampaikan kepada kami, Bapak Ibu ini berobatnya di mana, vaskesnya di mana, FKTPK atau di FKRTLK, monggo nanti disampaikan ke kami, nanti kami akan berkoordinasi lebih lanjut dengan vaskes tersebut. Jadi sebenarnya nggak masalah, tetap bisa pakai Mobile JKN. Jadi kalau merasa ditolak, monggo segera disampaikan kepada kami biar kami bisa koordinasi lebih lanjut dengan vaskesnya. Oke. Jadi untuk Bapak Ibu sekalian, yang pertama jangan lupa download dulu di Mobile JKN, dan kedua, kalau misalnya menghadapi kasus yang ditolak atau tidak dilayani, monggo langsung aja melakukan pengaduan ke kantor BPJS melalui chat atau bisa menghubungi RO masing-masing. Oke, lanjut ke pertanyaan keempat. Apakah bisa Mbak menurunkan kelas rawat inap dan gimana caranya? Nah, ini juga sering ditanyakan nih Mbak Catherine. Ini karena kita eh, ngomongnya segmennya PPUBU ya, jadi perlu diketahui Bapak Ibu sekalian, kalau untuk segmen PPU itu untuk kelas rawat inap ditentukan oleh gaji. Jadi gaji itu diinput oleh HRD ya lewat Edabu yang pasti disesuaikan dengan gajinya. Itu iurannya 5% dari gaji pokok plus tunjangan tetap. Jadi kita melihatnya itu dari gaji pokok dan tunjangan tetap. Nah, dilihat lagi yang diinputkan itu berapa jumlahnya gaji pokok plus tunjangan tetapnya. Kalau misalnya Bapak Ibu menginputkannya minimal adalah UMK. Jadi kalau misalnya gajinya di bawah UMK, maka potongannya atau gaji yang diinput harus UMK. Jadi minimal UMK sampai batas 4 juta itu adalah hak kelas rawat kelas 2. Nggak ada kelas 3 untuk di badan usaha. Di PPU itu nggak ada kelas 3. Jadi minimal UMK sampai 4 juta itu adalah kelas 2, kemudian di atas 4 juta sampai maksimal 12 juta itu hak kelas rawatnya kelas 1. Kalau misalnya ada penurunan gaji pokok plus tunjangan tetap, monggo bisa disesuaikan di Edabu, nanti akan menyesuaikan sendiri untuk kelas rawat inapnya. Gitu. Oke, jadi kembali lagi ke peserta, ke gaji peserta ya Mbak. Jadi kalau Mm-mm. misalnya seperti yang sudah dijelaskan tadi, kalau misalnya batas paling tinggi gaji atau upah per bulan 12 juta, nanti potongannya tiap bulan itu akan 600.000 untuk jika mau dialihkan ke kelas 1. Nah, tapi perlu diketahui bahwa untuk segmen PPUBU ini, kelas rawat inapnya semua kelas 2, jadi nggak ada yang kelas 3. Oke, langsung aja lanjut ke pertanyaan nomor 5. Jika baru menambahkan anggota keluarga, status kepesertaannya akan langsung aktif saat itu juga atau harus menunggu pembayaran iuran bulan depan? Mana Mbak? Oke, kalau untuk penambahan anggota keluarga, kita di sini melihat dari status pesertanya dulu. Kalau si karyawan atau peserta di sini dia statusnya aktif, maka ketika kita menambahkan anggota keluarga, statusnya akan ikut aktif. Oke, kalau
peserta atau karyawan statusnya adalah tidak aktif, misalnya penangguhan peserta, maka status anggota keluarganya pun akan mengikuti menjadi penangguhan peserta. Jadi kita melihat dulu dari status dari karyawan atau pesertanya tersebut. Oke, jadi ini memang banyak beberapa PIC yang menanyakan kok ini nggak aktif ya, padahal sudah ditambahkan di eDabu. Setelah di cross check ternyata baru diinputkan itu di bulan yang sama gitu. Jadi nanti akan aktif di bulan selanjutnya setelah melakukan pembayaran iuran, gitu ya Mbak? Nanti kayaknya ada next, maaf, pertanyaan berikutnya yang ada hubungannya Oh dengan ini, iya, nanti kita jelaskan lagi. oke, nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Mhm, Sebelumnya ke nomor 6 dulu nih. Apakah oke. bisa mendaftarkan calon bayi yang belum lahir ke BPJS Kesehatan? Nah, Oke, seperti kita ketahui dulu, mungkin Bapak Ibu tahu kalau, ketika masih dalam kandungan ini bisa didaftarkan calon bayi. Nah, untuk saat ini itu telah dihapuskan, maka diganti dengan pendaftaran bayi baru lahir. Misalnya, karyawan atau istri karyawan lahiran hari ini, maka saat itu bisa langsung didaftarkan. Ketika didaftarkan, kartu langsung aktif. Nah, jadi Bapak Ibu nggak perlu khawatir kalau misalnya nanti kalau misalnya nggak aktif gimana? Kalau status ibu dari calon maaf, ibu dari bayi ini adalah kartunya aktif, maka nanti akan mengikuti aktif. Kartu anaknya juga akan aktif, kayak gitu ya. Jadi nggak perlu khawatir hari ini lahir segera didaftarkan maka akan mengikuti status ibu yang aktif. Nah, untuk pendaftaran bayi baru lahir ini sendiri bagaimana? Di sini ada 3 macam Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau misalnya karyawan atau istri karyawan lahiran, proses lahiran atau persalinannya ini di rumah sakit, maka nanti akan dibantu oleh petugas administrasi atau petugas pendaftaran di rumah sakit untuk mendaftarkan. Jadi Bapak Ibu nggak perlu khawatir, nggak perlu bingung harus ini saya daftar kemana ya. Kalau lahirannya atau persalinannya di rumah sakit dibantu oleh petugas administrasi di rumah sakit, kartu langsung aktif, nanti data bayinya yaitu bayi nyonya. Itu kalau lahirannya di rumah sakit. Kalau misalnya lahirannya nggak di rumah sakit, misalnya di rumah manggil bidan gitu ya, atau lewat bidan sendiri yang bekerja sama dengan fasilitas kesehatan tingkat pertama, itu bisa Bapak Ibu laporkan lewat Pandawa. Pandawa atau kalau urgent biasanya bisa kami bantu lewat lewat kantor BPJS Kesehatan. Syaratnya apa aja sih kalau lewat Pandawa atau kantor BPJS Kesehatan? Yang pasti adalah KTP orang tua ya, kemudian KK orang tua, kartu BPJS Kesehatan orang tua, sama akte kelahiran. Jadi monggo segera dilaporkan maksimal 3 kali 24 jam setelah bayi dilahirkan. Nanti statusnya kartu aktif bisa dimanfaatkan penjaminannya, nanti data bayinya yaitu bayi nyonya. Kemudian yang terakhir lewat eDabu. Lewat eDabu ini bisa Bapak Ibu biasanya gini, kalau lewat eDabu bayi nyonya bisa. Tapi kendalanya biasanya ketika mau dialihkan ke yang sudah masuk di KK. Ini prosesnya biasanya menjadikan data ganda. Jadi dipastikan ini kalau misalnya sudah diinputkan data bayi sebelumnya lewat eDabu, maka ketika dialihkan menjadi data anak yang sudah nama asli di KK ini dilaporkan ke BPJS Kesehatan. Kemudian kalau misalnya belum dilaporkan bayi baru lahir di eDabu, maka bisa diinputkan langsung di eDabu, maka data bayi yang masuk itu adalah bayi nama asli yang sudah masuk di KK. KK yang update KK keluarganya gitu. oke, jadi untuk pendaftaran calon bayi ini tidak bisa. Jadi bisanya setelah bayi sudah Mm-mm. dilahirkan, gitu ya. Dan untuk pendaftarannya ada 3 cara yang sudah dijelaskan oleh Mbak Kerin tadi, langsung melalui rumah sakit atau klinik, yang kedua melalui Pandawa dengan waktu 3 kali 24 jam, dan terakhir melalui eDabu. Dan jangan lupa untuk Bapak Ibu sekalian, jika sudah didaftarkan sebagai bayi nyonya, nanti jika kakaknya sudah keluar, maka kan sudah ada nama bayinya. Nanti harus melakukan update lagi data bayi atau data peserta dan bisa dikirimkan ke BPJS Kesehatan gitu. Oke, lanjut Mbak Catherine ke pertanyaan selanjutnya nih.
Mengapa beberapa bulan ini setiap awal bulan status anggota keluarga seperti istri, anak, dan tambahan itu statusnya kok penangguhan peserta? Padahal anggota keluarga tersebut sudah lama menjadi peserta di BPJS Kesehatan. Kemudian, jika statusnya seperti itu, apa kartu bisa digunakan berobat? Nah, ini ada kasus yang padahal dia sudah lama diinputkan di Edabu, tapi statusnya kok di awal bulan itu selalu penangguhan gitu. Itu gimana nih Mbak Catherine? Oke, ini ada hubungannya dengan yang tadi pertanyaan nomor 5. Jadi sebenarnya kasus-kasus seperti ini tuh kasuistik, tidak semuanya serta-merta disamaratakan, enggak. Jadi kita harus cek dulu dari segmen peserta karyawan maksud saya ya, dari segmen karyawan maupun dari TMT karyawannya. Jadi kita cek dulu apakah karyawan ini sebelumnya sudah terdaftar atau belum. Terdaftar di segmen lain atau tidak. Di segmen lain misalnya kayak PBI atau yang Bapak Ibu kenal Jamkesmas Jamkesda atau mungkin PBPU. Kita lihat dari segmen sebelumnya sama TMT-nya. TMT ini maksudnya adalah pertama kali didaftarkan untuk di perusahaan itu per bulan apa kayak gitu. Jadi kita cek ini dulu. Ini kalau ada kasus seperti ini memang harus dilaporkan. Kita nggak bisa ngomong menyamaratakan jawabannya nggak bisa karena kita harus ngecek dulu. Kemudian yang kedua, kalau untuk anggota keluarganya sendiri, ini juga kita tetap harus cek lagi apakah dia sebelumnya itu terdaftar di segmen lain atau tidak. Nah, ini contohnya seperti ini. Kalau anggota keluarga nih, dia sebelumnya terdaftar di PBI, segmen PBI atau PBPU. Sebelumnya terdaftar, kemudian ditambahkan menjadi anggota keluarga karyawan, misalnya di bulan Juli, itu kenapa Juli aktif, kemudian per 1 Agustus kok tiba-tiba penangguhan. Nah, ini karena ketika bulan Juli itu masih menjadi tanggungan dari PBI atau PBPU-nya. Jadi bulan Juli itu kebaca aktif, tapi masih kelihatannya dipindahkan, tapi sebenarnya dia masih tanggungan dari segmen sebelumnya, karena kan iurannya dibayarkan Juli itu segmen PBI atau PBPU-nya. Nah, per 1 Agustus itu kartunya menjadi penangguhan karena istilahnya kemungkinan perusahaan bulan Agustus belum melakukan pembayaran. Jadi untuk iurannya dia kan istilahnya belum dibayarkan. Kewajibannya belum dibayarkan maka haknya otomatis jadi penangguhan peserta. Tapi kan karyawannya mungkin pertanyaannya karyawannya kan aktif. Nah, kalau seperti ini monggo bisa dilaporkan kita bisa bantu untuk aktivasi gitu. Jadi memang nggak serta-merta kita samakan, kita harus cek dulu di aplikasi. Seperti itu Mbak Bella. Benar-benar. Jadi untuk Bapak Ibu jangan khawatir, nanti bisa langsung aja menghubungi masing-masing RO untuk menanyakan. Karena ini memang kasusnya nggak semua badan usaha sih, Mbak. Kemarin itu cuma 2 atau 3 badan usaha yang menanyakan terkait kenapa kok statusnya penangguhan. Padahal kan ini udah lama di-input dan padahal pesertanya juga aktif gitu. Makanya hari ini kita bahas lebih lanjut supaya nanti kalau ada kasus selanjutnya mungkin yang dialami oleh Bapak Ibu sekalian sudah bisa cara menanggulanginya. Gitu. Oke, langsung aja lanjut ke pertanyaan ke-8. Semenjak update sistem Edabu tidak bisa lagi menambahkan anggota keluarga melalui inquiry anggota keluarga. Kemudian bagaimana solusinya? Apakah harus menginput data satu-satu? Nah, ini juga baru-baru ya Mbak kasusnya. Baru banget, masih Baru banget, fresh. masih fresh banget. Jadi gini Gimana Bapak nih? Ibu sekalian, inquiry ini kan kita inquiry ini berhubungan dengan data dari Dukcapil. Nah, kebetulan di Dukcapil sendiri ada perubahan sistem. Di Dukcapil ada perubahan sistem. Jadi karena ada perubahan sistem di Dukcapil, kita tidak bisa melakukan inquiry. Karena tidak bisa melakukan inquiry, maka Bapak Ibu sekalian ketika proses di Edabu harus melakukan entry data manual. Jadi identitas nama, tanggal lahir, kemudian NIK itu harus diinput secara manual. Kemudian untuk anggota keluarga sendiri pun juga diinputkan satu-satu. Kemudian karena ini di-enter secara manual, ngapunten Bapak Ibu sekalian, bisa dipastikan dulu datanya sesuai. Jadi sebelum disubmit atau dikirim, itu dipastikan datanya itu adalah data yang sesuai dan benar. Dipastikan Bapak Ibu lebih teliti untuk proses entry baru ataupun mutasi karena ini kan manual, jadi harus lebih teliti. Kemudian sebelum disubmit atau dikirim, itu dicek lagi datanya, dipastikan data sudah sesuai dan benar. Kalau memang sudah sesuai dan benar, baru
silakan dikirim. Jadi memang karena ada perubahan, maka prosesnya satu-satu. Ya, ini benar banget nih. Jadi yang sebelum-sebelumnya bisa langsung inquiry anggota keluarga dengan yang sudah satu kakak atau sudah kakak terbaru. Namun karena ada perubahan sistem dari Dukcapil, ini dari Dukcapil nih, bukan dari BPJS Kesehatan. Jadi sekarang untuk mekanisme entry datanya dilakukan secara manual, begitu Bapak Ibu. Oke, langsung lanjut aja ke pertanyaan selanjutnya nih. Ketika akan menginputkan peserta melalui Edabu, muncul keterangan data ganda. Nah, apa yang dimaksudkan dengan keterangan data ganda sih, Mbak? Tolong dijelaskan nih gimana. Oke, mungkin ketika Bapak Ibu masukkan data NIK atau nomor kartu, masukin nih nomor kartu sekian, NIK sekian, dicari. Loh, kok nonaktif data ganda. Nah, itu adalah data peserta yang dia punya dua nomor kartu berbeda. Jadi dia terdaftar dua kali, entah itu NIK-nya sama atau tidak sama, tapi yang pasti itu dimiliki oleh orang yang sama. Tapi karena keterangannya data ganda, maka sebenarnya itu sudah dinonaktifkan. Jadi data ganda itu adalah data peserta yang punya dua nomor kartu berbeda, tetapi dimiliki oleh orang yang sama dan statusnya itu telah dinonaktifkan. Nah, yang perlu Bapak Ibu lakukan ketika menemukan kasus seperti ini, ketika mencari nomor kartu atau NIK kemudian ditemukan nonaktif data ganda, maka yang perlu dilakukan Bapak Ibu selanjutnya adalah kalau misalnya Bapak Ibu cari by nomor kartu, maka selanjutnya carinya by NIK. Kalau cari nomor kartu ketemu ganda, coba cari by NIK. Kalau Bapak Ibu mencarinya by NIK, kemudian ditemukan ganda, berarti cari nomor kartu yang mungkin pesertanya mungkin punya nomor kartu lainnya, atau bisa ditanyakan ke pesertanya ya nomor kartu lainnya. Jadi dicari kebalikannya ya, NIK sama NOKA. Kalau misalnya masih tidak ditemukan nomor kartu yang aktif, maka Bapak Ibu sekalian bisa menghubungi ke BPJS Kesehatan, bisa lewat call center 1-500-400 atau email atau lewat Mandawa atau monggo bisa lewat RO-nya. Tuh. Kemudian balik lagi saya ngingetin. Nah, ada hubungannya dengan yang tadi ya, entry manual. Karena ini entry manual diharapkan ketelitian dari Bapak Ibu sekalian. Jadi satu angka berbeda ketika ngentri NIK itu bisa menyebabkan data ganda. Jadi jangan sampai salah. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu entry-nya salah satu aja nanti akan memunculkan data ganda. Seperti ini contohnya. Kayak gitu Mbak Bella. Oke, terima kasih untuk penjelasannya, Mbak Catherine. Nah, jadi kalau misalnya nanti ketika Bapak Ibu sekalian melakukan input data peserta dan menemukan status pesertaan tersebut itu adalah nonaktif karena data ganda, tidak perlu khawatir seperti yang sudah dijelaskan oleh Mbak Catherine tadi, bisa melakukan cek dulu, cross-check lagi dengan menggunakan nomor kartu atau dari NIK-nya. Dan juga memang ini setelah diadakan update sistem dari entry data yang sebelumnya inquiry dan sekarang manual agak tricky ya, agak resiko. Jadi untuk dipastikan supaya PIC ketika melakukan input peserta lebih teliti lagi supaya nanti tidak terjadi data ganda gitu. Oke, lanjut ke pertanyaan terakhir di segmen 1 nih, mengingat waktu udah menunjukkan pukul 11:30 lebih. Nah, gimana nih Mbak cara melakukan perpindahan Vaskes? Ketika cek di mobil JKN, Vaskesnya kok berubah sendiri? Nah, ini ada beberapa kasus yang mengalami hal seperti ini. Bisa dibantu untuk Mbak Catherine? Untuk Vaskes ini ada hubungannya juga dengan RO mendengar episode sebelumnya ya. Jadi kalau untuk mutasi Vaskes mungkin Bapak Ibu tahu dulu, zaman dulu ya Edabu lama tuh bisa ngerubah Vaskes lewat Edabu. Tetapi karena Vaskes ini adalah hak dari tiap-tiap peserta untuk memilih vaskesnya yang ingin dimanfaatkan, maka untuk vaskes ini prosesnya hanya bisa dilakukan oleh peserta itu sendiri lewat aplikasi mobil JKN. Jadi ketika Bapak Ibu sudah install, sudah login, kemudian Bapak Ibu bisa memilih yang di kiri sendiri ya, di lingkari warna merah, itu ada menu ubah data peserta. Nanti Bapak Ibu bisa klik menu ubah data peserta, kemudian muncul di sebelahnya ada data nama. Kalau misalnya yang diubah adalah anggota keluarga, bisa dipilih anggota keluarga mana yang mau dipindahkan, atau kalau mau dipindahkan satu kakak bisa pilih pesertanya yang paling bisa pilih peserta nanti dicentang
data yang akan diubah adalah 1 KK. Kemudian scroll ke bawah, nanti ada fasilitas kesehatan tingkat pertama itu diklik. Ketika diklik muncul data ini, perubahan satu keluarga, kemudian provinsi, kota, vaskes. Jadi Bapak Ibu silakan bisa memilih vaskes barunya di menu tersebut. Nah, untuk pindah vaskes ini dapat dilakukan 3 bulan sekali dan berlaku di tanggal 1 bulan berikutnya. Ini ada pertanyaan biasanya, tapi ketika saya cek, saya dulu vaskesnya di misalnya klinik A, kok sekarang jadi klinik B, kenapa bisa berubah? Nah, Bapak Ibu perlu diketahui, biasanya hal-hal seperti ini itu ada kayak kejadian force major ya. Misalnya dokter keluarga meninggal dunia. Jadi kalau seperti ini biasanya otomatis akan kita sesuaikan dengan vaskes terdekat dari vaskes yang sebelumnya. Jadi misalnya dokter keluarga meninggal, kita lihat vaskes yang di dekat situ yang mana, maka akan menyesuaikan di situ. Tetapi tenang saja Bapak Ibu sekalian, ini kan tadi saya sampaikan bisa dilakukan 3 bulan sekali. Lah kalau belum 3 bulan gimana? Kan ini sudah berubah. Kalau kejadian seperti ini Bapak Ibu tidak perlu menunggu 3 bulan, nanti bisa pindah vaskes tanpa harus menunggu 3 bulan. Karena kan vaskes baru belum tentu ini sesuai dengan pilihan dari peserta ya. Jadi bisa, tapi prosesnya kalau mau JKN 3 bulan sekali, kalau belum 3 bulan ini prosesnya bagaimana? Bisa lewat Pandawa. Gitu. Oke, jadi memang untuk Bapak Ibu sekalian ini harus jangan lupa untuk mendownload Mobil JKN nih, karena ubah data peserta bisa dilakukan melalui Mobil JKN. Karena saat ini masih banyak yang bertanya langsung datang ke kantor cabang atau nanya melalui RO. Namun sekarang ini sudah semakin mudah, Bapak Ibu bisa langsung aja melakukan ubah data peserta untuk pergantian vaskes di Mobil JKN. Atau seperti kasus yang berbeda tadi yang sudah dijelaskan oleh Mbak Catherine, kalau misalnya belum 3 bulan nih, ini gimana? Nah, itu bisa melalui layanan WhatsApp Pandawa. Gitu ya Mbak Catherine? Iya, benar sekali. Nah, ternyata ada pertanyaan terakhir sekali nih. Jadi, mengapa tidak muncul tagihan pada peserta yang baru dialihkan, padahal status di EDABU berhasil? Nah, ini kenapa nih Mbak, kok tiba-tiba pada saat mau bayar iuran kok tidak muncul tagihannya gitu? Biasanya Bapak Ibu sekalian mungkin misalnya Juli menambahkan karyawan baru ya. Kemudian di Agustus harusnya tagihannya nambah. Tapi kok ini nggak nambah ya? Padahal nggak ada yang di-resign kan sebelumnya. Kita cek lagi. Nah, itu bisa Bapak Ibu cek status kepesertaannya di EDABU. Itu statusnya penangguhan atau tidak ditanggung atau bagaimana. Nah, ini saya mengingatkan lagi kepada Bapak Ibu sekalian, ketika proses peralihan peserta, ini untuk yang mutasi ya, bukan yang untuk pendaftaran benar-benar baru, untuk yang mutasi, jadi Bapak Ibu sekalian, jika melakukan proses peralihan dari entah segmen sebelumnya apa, kemudian ke badan usaha, kemudian setelah dipindahkan, dikirimkan, di-submit nih, terus Bapak Ibu cek lagi BNIK atau nomor kartunya. Kita cek statusnya itu tidak ditanggung atau penangguhan. Kalau statusnya penangguhan peserta enggak masalah. Kalau ternyata ketika sudah dialihkan lewat EDABU, kemudian statusnya berhasil, tapi kok maksudnya status tiket EDABU-nya ya berhasil, tapi untuk status pesertanya sendiri kok masih tidak ditanggung. Nah, ketika ditemukan status peserta masih tidak ditanggung, monggo Bapak Ibu sekalian melakukan proses reaktivasi. Jadi BNIK atau nomor kartu nanti di kanan itu ada pilihan reaktivasi peserta. Nanti bisa pilih reaktivasi saat itu juga. Kemudian ketika sudah disubmit berhasil status tiketnya otomatis itu akan masuk di tagihan bulan berikutnya. Jadi pastikan ketika memindahkan peserta dicek lagi sampai status peserta menjadi penangguhan peserta. Gitu Mbak Bella. Ya, benar banget nih Mbak Catherine. Jadi memang mungkin PIC terlalu terburu-buru pada saat melakukan input data sehingga tidak mengecek kembali
untuk statusnya gitu. Jadi untuk Bapak Ibu, kami ingatkan kembali ketika melakukan input data peserta, dimohon untuk melakukan cross check ulang apakah statusnya sudah berganti menjadi penangguhan peserta atau masih tidak ditanggung. Nah, karena ada beberapa kasus yang ketika bulan selanjutnya statusnya sudah tidak ditanggung, padahal kartunya itu urgent mau dipakai gitu. Jadi monggo untuk menanggulangi kejadian tersebut bisa melakukan cross check ulang ketika melakukan penambahan anggota keluarga atau peserta melalui eDabu. Gitu ya Mbak Catherine? Benar Mbak Bella. Oke, terima kasih banget Mbak Catherine. Sudah 11 pertanyaan ternyata yang sudah dibacakan dan dibahas di sesi 1 ini. Nah, mungkin untuk di sesi 2 kita akan langsung aja melakukan tanya jawab sama PIC Badan Usaha. Monggo untuk Bapak Ibu sekalian yang mau bertanya bisa on cam dan audionya dinyalakan gitu, atau raise hand dulu di reaction, nanti akan saya panggil yang duluan gitu. Atau kalau misalnya ada yang malu-malu monggo bisa pakai fitur chat dan ditanyakan aja di kolom chat. Silakan untuk Bapak Ibu. Oh, di kolom chat ada yang bertanya ini, Mbak Catherine, dari Ibu Rima. Oke, Ibu Rima, izin menanyakan, aplikasi mobile JKN saya tidak bisa terbuka lagi karena sudah pernah login 3 kali user. Solusinya bagaimana ya? Terima kasih. Ini gimana nih Mbak? Jadi dia udah melakukan login di mobile JKN selama 3 kali, tapi masih salah gitu mungkin. Nah, ini solusinya gimana? Apakah harus melakukan aktivasi ulang dengan menghubungi Pandawa atau gimana? Oke, kalau untuk seperti ini sebenarnya Bapak Ibu bisa langsung milih untuk yang lupa password aja. Jadi passwordnya di reset, nanti Bapak Ibu bikin password sendiri minimal 6 karakter, huruf besar, huruf kecil, sama angka. Nanti bisa membuat password sendiri, nanti ketika login ulang, bisa pakai password barunya itu. Dan saya mengingatkan lagi Bapak Ibu, karena ini dia prosesnya validasinya lewat nomor HP, kemudian untuk pesannya itu masuk menggunakan biaya SMS, jadi pastikan Bapak Ibu ada pulsa untuk SMS-nya. Oke, jadi dipastikan untuk Bapak Ibu sekalian ada pulsa ya di handphone masing-masing untuk melakukan tadi aktivasi lagi. Nah, Benar. oke, ini ada yang raise hand dari Pak Budi PAL. Monggo Pak Budi bisa langsung aja ditanyakan Ya, pertanyaan. yang Mbak, saya mau tanya, ini kebetulan admin saya itu kan terdaftar di tempat saya udah lama, itu dengan kakak lama. Terus posisinya mungkin akhir tahun lalu itu dia cerai. Kemudian Januari dia sudah menikah lagi dengan kakak baru. Nah, kemarin saya cek di eDabu, itu masih terdaftar istri yang lama. Gimana untuk merubah supaya istri barunya bisa masuk? Oke, Pak Budi. Jadi karyawannya cerai kemudian menikah lagi ya Pak ya, terus ingin Ya, mendaftarkan istri barunya gitu ya Pak ya. ya. Yang pertama yang pasti adalah Bapak harus melakukan penonaktifan untuk istri pertamanya, istrinya yang lama. Karena Nggak kalau bisa kemarin saya coba. Karena saya nggak tahu, saya juga tanya ke yang bersangkutan. Status istri lamanya di eDabu itu meninggal. Tulisannya meninggal, padahal berarti status aslinya enggak. Makanya saya bingung. berarti dari sebelumnya sudah dinonaktifkan tapi milihnya prosesnya yang meninggal. Nggak masalah, Enggak, nanti itu saya bisa enggak langsung bukan, saya belum menonaktifkan. Saya belum kalau menonaktifkan, cuma saya buka di eDabu, status istrinya meninggal. Padahal statusnya berarti masih aktif. berarti sebenarnya itu sudah dinonaktifkan Pak, tapi cara pemilihan untuk penonaktifannya yang berbeda. Sebenarnya itu sudah Oh, dinonaktifkan. Itu siapa bisa yang langsung nonaktifkan ya? mungkin dari adminnya Bapak atau saya kurang Enggak, tahu. saya sendiri yang lakukan. Oh gitu. Saya enggak pernah menonaktifkan. Gini aja Pak, nanti bisa dipastikan lagi itu nonaktifnya dari mana, bisa bisa lewat RO-nya atau lewat email, monggo silakan. Tapi kalau Hmm. statusnya sudah meninggal itu yang pasti sudah dinonaktifkan. Kalau status sudah nonaktif, bisa ditambahkan untuk penambahan anggota keluarga istri keduanya. Soalnya
admin saya ini baru info saya 2 hari lalu bahwa dia ganti istri. Saya sendiri baru tahu. Jadi nggak mungkin saya sebelumnya tahu-tahu diam-diam menonaktifkan istrinya kan gitu. Iya, langsung gini aja supaya bisa untuk sambil gini Pak, kalau pengen cross check misalnya Bapak ingin memastikan loh, ini kok udah ada yang nonaktifin sih siapa gitu kan, kok tapi nonaktifnya meninggal, nanti sambil Bapak bisa lewat RO-nya atau nanti bisa Oh ya. lewat di luar ini ya Pak ya, di luar forum ini, Ya. sambil menunggu itu Bapak bisa langsung menambahkan istri kedua dari karyawan. Meskipun nomor kakaknya beda ya. Soalnya yang terdaftar di yang lama itu kakak dia yang lama. Jadi sekarang kan dia keluar kakak yang baru. Ya. Jadi saya tinggal nambahkan nama istri yang baru dengan kakak yang baru ya. Iya, langsung aja karena kan sekarang sudah tidak inquiry ya Pak ya. Jadi karena sekarang entry-nya manual satu-satu, monggo langsung ditambahkan. Nanti kalau untuk update nomor kakaknya, nanti bisa kalau Bapak ada kesulitan lewat edabu, nanti bisa di-emailkan ke kami. Karena manual jadi tidak masalah Pak, bisa langsung ditambahkan. Oh gitu, iya. Pak. Oke, terima kasih. Saya sih baru tanya di grup RO-nya siapa gitu. Oh iya, nanti ditunggu balasannya ya Pak ya, Ya, di grup ya. Oke kalau gitu. Terima kasih ya, Mbak. Gimana Pak Budi? Apa masih ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas? Oke. Terima kasih. Halo. Halo. Oh iya. Yang dari PG. PG Kredit. Ya. Baik, silakan Pak. Monggo bisa langsung ditanyakan. Ya, mau menanyakan untuk penambahan anak. Untuk penambahan anak ketiga itu di dalam KK, di dalam daftar BPJS Kesehatan itu kan sudah ada nama bayi. Pada itu anak ketiga nama bayi. Tapi sebenarnya yang nama asli itu ada, ketika mau tambahkan menjadi anak keempat, itu bagaimana caranya? Apakah harus itu saya di-delete atau gimana? Pada itu anak ketiga seharusnya. Bagaimana Mbak caranya? Jadi di edabu sudah ada nama anak yang ketiga ya Pak? Bayi, bukan sebenarnya masih bayi. Anak pertama, kedua ada namanya, yang ketiga bayi. Padahal itu anak ketiga ada nama yang baru saya masukkan ke kakak di aplikasi muncul sudah ada anak ketiga. Padahal itu belum ada namanya. Bagaimana caranya? Oke, baik. Ya, terima kasih. Kalau kayak gini Mbak Catherine berarti kan memang seperti yang sudah disampaikan Mbak Catherine tadi ya di materi bahwa harus melakukan update data peserta lagi untuk bayi yang masih statusnya namanya masih bayi nyonya gitu ya Mbak ya? Ya. Nah. Jadi gini Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya sudah didaftarkan sebelumnya lewat edabu, kemudian itu adalah bayi baru lahir, jadi kan statusnya adalah namanya adalah bayi nyonya. Kemudian mau mengganti namanya dengan nama asli sesuai yang di KK baru, apunten saat ini kalau untuk perubahan data seperti itu belum bisa lewat edabu, nanti bisa di-emailkan ke kami. Bisa di-emailkan data anaknya yang sesuai nama aslinya di KK. Oh gitu. Ya. Jadi biar nggak nambah keanggotaan anggota keluarganya, tapi ngerubah data aja, gitu Pak. Ya. Makasih Pak. Iya sama-sama. Jadi nanti bisa email ya Mbak ke KC Premi aja untuk update data peserta gitu Pak. Iya, benar. Jadi nanti bisa dengan mencantumkan lampiran KK terbaru dan juga kolom 37 gitu ya Mbak untuk nama peserta dan nama bayi nyonya. Iya, benar. Kakaknya yang baru sama kolom 37 Excel ya. Oke. Nanti kalau misalnya mungkin dari PG Raja Wali 1 belum punya kolom 37, monggo bisa langsung menghubungi RO untuk dikirimkan file kolom 37-nya. Gitu. Siap. Baik, selanjutnya ada yang ada Ibu Novita dari Royal Orchids mengangkat tangan. Gimana nih Ibu? Monggo bisa ditanyakan. Ya, ini saya prosesnya waktu lewat edabu ya. Jadi saya mencoba menonaktifkan kepesertaan, terus memang sudah ada dengan berbagai lampiran yang kami harus sertakan by email. Setelah itu Mbak Catherine dapat berapa hari begitu ada email balasan yang memang sudah menyatakan bahwa setiap data kami sudah divalidasi dan oke. Nah, kami diminta untuk melakukan pengecekan secara berkala sehingga ketika ada sesuatu yang bersifat mungkin trouble atau tidak bisa dinonaktifkan karena sesuatu dan lain hal, kami bisa melakukan mungkin konfirmasi kepada pihak RO-nya gitu. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, ketika saya mencoba menonaktifkan mengalihkan kepada mandiri untuk masing-masing karyawan sekitar 17 orang,
yang saya dapati pada saat pengecekan sebelum akhir bulan, itu adalah data di Edabu yang tampil adalah data peserta ini dinyatakan gagal untuk dinonaktifkan karena penggunaan email itu saat itu saya buatnya adalah ada yang memang sebagian mengirimkan email ke saya, bagian yang mungkin sudah sepuh-sepuh begitu, itu tidak mengirimkan. Sehingga saya memakai data email dari perusahaan milik HR. Nah, pada saat itu saya mencoba untuk menyampaikan dan memang sudah ada solusi sebenarnya kalau bisa untuk email demikian gitu. Tetapi yang saya ingin tanyakan atau mungkin membantu kondisi untuk HR yang lain karena kami mengira bahwa pada saat itu ada tertulis tidak dinonaktifkan atau apa begitu ya itu sehingga di data nanti pada saat penagihan awal bulan itu katut begitu jadi masih ada datanya begitu tapi ternyata saya melihat di awal bulan kemarin data itu semuanya sudah dinonaktifkan artinya kami sebagai HR ketika mengecek masih mendapati data tidak bisa dinonaktifkan karena email yang digunakan sama, tetapi pada saat penagihan kami sudah mendapati itu sudah dinonaktifkan. Jadi mungkin ada hubungannya dengan sistem yang berada di Edabu, sehingga kami seperti kecelik begitu, padahal memang datanya sudah dinonaktifkan. Jadi gimana itu Mbak? Memang seperti itu atau bagaimana ya Mbak Catherine? Oke, siap Bu Novita. Jadi untuk penonaktifan Edabu, Bapak Ibu kan ngentri nih nama karyawan, nomor kartu ya, yang mau Ya, dinonaktifkan mana aja, kemudian datanya kan masuk di kami. ya, Kemudian kami proses approval. Sebenarnya untuk proses approval itu kita pilih approval itu diproses oleh sistem Bapak Ibu sekalian. Nah, ketika muncul keterangan di Bapak Ibu sekalian misalnya gagal karena email atau nomor HP pernah digunakan, itu sebenarnya karena itu nomor HP atau email antara karyawan satu dengan yang lainnya tidak boleh sama. Jadi mungkin kalau kata Bu Novita tadi kan ada karyawan yang tidak memberikan emailnya, kemudian akhirnya perusahaan membuat email dummy ya. Kemudian mungkin yang resign ada 5, 3 orang tidak memberikan email, email dummy-nya disamakan. Itu enggak bisa. ya. Harus benar-benar berbeda, Ibu. Jadi kalau sama maka dia akan jadi gagal. Itu kuncinya adalah email sama nomor HP enggak boleh sama. Harus benar-benar berbeda meskipun dummy. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sebenarnya Bapak Ibu enggak perlu khawatir. Jadi ketika statusnya gagal by system, kita di BPJS Kesehatan pun akan ngecek Bapak Ibu sekalian. Kita ngecek gagalnya kenapa, kalau misalnya gagal karena itu tadi, kita bantu proses manual. Karena memang istilahnya kan Bapak Ibu sudah lapor, kemudian persyaratan sudah lengkap, itu udah jadi tanggung jawab kami untuk menyelesaikan supaya tidak menjadi tanggungan di bulan berikutnya. Jadi sebenarnya kalau karena itu enggak masalah kita proses manual. Kita juga cek kok Bapak Ibu sekalian. Baik, Gitu Bu Novita. makasih Mbak Catherine untuk keterangannya. Oke, sama-sama Bu. Gimana Ibu Novita, mungkin masih ada yang belum dipahami atau mau ditanyakan lagi? Ya, saya kira sudah cukup dan sangat jelas begitu karena kami kondisi di HR yang memang kondisi pandemi saat ini memang harus melakukan itu ya dengan yang ketentuan perusahaan tiap-tiap bikin begitu. Jadi saya kira sudah cukup jelas. Terima kasih banyak untuk solusinya. Baik, mungkin saya akan ulang lagi terkait tadi yang saya jelaskan oleh Mbak Catherine. Jadi untuk Bapak Ibu sekalian, kan nanti saat melakukan penonaktifan harus mengirimkan berkas pendukung. Nah, di berkas pendukung itu nanti ada daftar pegawai yang dinonaktifkan. Maka pada saat mengisi nomor handphone, itu harus dipastikan nomor handphone yang bersangkutan. Jadi jangan disamakan, mungkin memang misalnya orang yang tersebut sudah tua, sudah sepuh, jadi nomor handphonenya sudah tidak dipakai lagi. Mungkin bisa menggunakan nomor handphone dummy, yang penting tidak disamakan dengan yang lainnya gitu. Dan juga untuk penonaktifan, jangan lupa saya mengingatkan kembali untuk dilakukan penonaktifan di Edabu sebelum tanggal 20 setiap bulannya. Dan mengirimkan berkas H+2 setelah melakukan penonaktifan di Edabu. Baik, terima kasih Mbak Catherine sudah menjelaskan. Mungkin untuk Bapak Ibu sekalian ada yang mau bertanya lagi. Monggo bisa langsung open kamera dan langsung bertanya aja, atau kalau malu-malu bisa melalui fitur chat nih. Monggo Bapak Ibu ada yang mau bertanya gitu.
Oke, di kolom chat dari PG Raja Wali 1 unit PG Krebet baru bertanya nih Mbak Catherine. Kenapa opsi pilihan nonaktif selain PHK cuma meninggal, sedangkan yang nonaktif bukan hanya meninggal tapi ada juga yang resign. Gitu. Baik, mungkin ini akan saya bantu jelaskan dulu terkait penonaktifan. Jadi untuk penonaktifan selain peserta atau selain pekerja atau anggota keluarga memang tidak bisa dinonaktifkan melalui edabu kecuali memang yang bersangkutan itu statusnya meninggal gitu. Jadi untuk saat ini untuk Bapak Ibu sekalian tidak perlu khawatir untuk menonaktifkan anggota keluarga monggo bisa mengisi kolom 37 dan juga dikirimkan ke email KC Premi gitu. Jadi untuk anggota keluarga memang tidak bisa di nonaktifkan melalui edabu, hanya untuk pekerja saja. Gitu. Pekerja. Monggo Pak, ya. Mbak, untuk yang nonaktif selain PHK yang meninggal itu, apakah harus menunggu akte kematian atau di aplikasi kita buat dulu akte kematiannya menunggu, bisa apa enggak? Seperti itu. Ya. Bisa Pak. Jadi yang penting dikirimkan berkasnya tidak melebihi dari tanggal 20 atau misalnya oh iya, kalau misalnya memang suratnya baru bisa keluar di lebih tanggal itu, monggo nggak apa-apa tetap di-emailkan saja ke bagian pendaftaran PPU. Jika memang anggota keluarga meninggal gitu, nggak apa-apa menyusul aja. Yang penting di edabu sudah dinonaktifkan dulu. Oh gitu. Berarti untuk akte kematian biasanya kan 1 bulan baru selesai. Saya mau menambahkan mungkin untuk mengenai berkas untuk pelaporan karyawan atau anggota keluarga yang meninggal ya Bapak ya. Sebenarnya yang resmi adalah akte kematian. Tapi biasanya untuk akte kematian ini kan prosesnya kita tidak tahu ya, tiap pemerintah daerah kan berbeda-beda alurnya, kemudian berapa lama jangka waktunya kita juga biasanya berbeda. Nah, ini bisa menggunakan surat kematian dari rumah sakit kalau meninggalnya di rumah sakit, atau Bapak Ibu bisa menggunakan surat kematian ini yang dikeluarkan dari kelurahan setempat. Jadi kalau meninggalnya nggak di rumah sakit atau di rumah, bisa pakai surat keterangan kematian dari kelurahan. Tetapi ini kemarin ada beberapa yang domisilinya Kota Malang biasanya kesulitan karena kalau kelurahan tidak mengeluarkan surat keterangan kematian. Nah, gantinya apa? Gantinya itu adalah surat yang apa ya namanya ya? Kayak pelaporan kematian yang untuk diuruskan jadi akte kematian, tapi yang dikeluarkan oleh kelurahan. Itu enggak apa-apa. Bisa pakai itu, Bapak. Benar-benar. Jadi minimal dari kelurahan ya, Mbak? Iya, benar. Jadi memang kalau misalnya nanti akta kematian dari rumah sakit atau klinik baru akan keluar berapa minggu kemudian, monggo bisa dilaporkan dulu. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Mbak Catherine, yaitu pelaporan dari minimal dari kelurahan atau yang berkewajiban setempat. Monggo tadi ada yang angkat tangan dari, monggo Pak, dari SDM Perum Perhutani. Untuk ini audionya masih di mute Pak, mohon maaf. Bisa di-unmute dulu. Halo? Iya, sudah masuk, Pak. Ya, siap. Jadi pertanyaan saya hampir sama dengan Pak Budi, Mbak Catherine. Yang saya tanyakan, kalau misalkan karyawan kami ada yang menikah, terus yang pertama itu kan sudah dikeluarkan dari kakak. Padahal di edabu mau mengeluarkan itu nggak ada kalimatnya itu cerai atau apa itu nggak ada, itu keterangannya hanya meninggal gitu. Padahal kami sudah diklik meninggal, ya yang istri yang pertama itu mau mendaftarkan itu sepertinya agak kecewa gitu Mbak Catherine, karena orangnya kan masih belum meninggal. Gitu. Nah itu gimana solusinya Mbak Catherine? Karena di edabu kan nggak ada, intinya kalau itu di situ ada cerai gitu nggak apa-apa kalau kita klik cerai gitu. Padahal di situ kan nggak ada, itu kan adanya kan hanya meninggal gitu aja Mbak Catherine. Gimana solusinya supaya istri yang pertama itu supaya legowo gitu loh Mbak Catherine. Oke. Gitu Mbak Catherine. Pertanyaan dari kami, matur suwun. Oke, sama-sama Pak Alim. Jadi gini, kalau untuk penonaktifan anggota keluarga yang bisa diproses lewat edabu memang hanya untuk anggota keluarga yang meninggal dunia.
kalau misalnya dia mau dinonaktifkan tapi keterangannya bukan karena meninggal dunia, misalnya karena cerai, menikah lagi, kemudian berkeluarga dan sebagainya, pecah kakak dan sebagainya ya, itu monggo bisa dilaporkan lewat email. Kalau emailnya tadi saya sudah share di chat ya. Di chat itu emailnya ke yang kc.malang@premi.bpjs.kesehatan.go.id. Nanti bisa beremail ke situ, kolom 37, data-data yang mau dinonaktifkan beserta berkasnya. Kalau misalnya cerai bisa akte cerai, atau misalnya sudah pecah kakak pakai kakaknya yang baru gitu Pak. Ya, ya gitu Mbak Catherine, matur suwun. Gimana Pak Iya, Halim, sama-sama. apakah masih ada yang mau? Sudah Sudah jelas? puas, Bu. Makasih. Siap, siap. Jadi memang untuk di luar dari anggota keluarga yang meninggal, monggo untuk Bapak Ibu bisa langsung aja email ke KC Strip Premi jika memang cerai atau misalnya mau seperti tadi penambahan anak keempat dan lain sebagainya, itu juga bisa nanti langsung ke KC Premi aja gitu. Oke, ini waktunya sudah menunjukkan pukul 12 nih. Mungkin satu pertanyaan lagi di kolom chat dari Ibu Wulandari BPR Purwosari Anugrah. Ini ada dari Ibu Luluk dulu, dari PTSCM. Karyawan yang sudah nonaktifkan karena pensiun, apakah keluarga juga sudah mengikuti nonaktif? Baik, akan saya bantu jawab. Jika dari pekerja atau dari peserta sudah dinonaktifkan melalui EDABU dan sudah mengirimkan berkas, maka anggota keluarganya pun akan otomatis ikut nonaktif. Gitu. Jadi tidak perlu khawatir untuk, wah nanti masuk nggak ya anggota keluarganya di bulan selanjutnya, enggak. Jadi jika nanti sudah dipastikan sudah berhasil proses penonaktifannya, maka nanti anggota keluarga akan otomatis nonaktif. Begitu Ibu Lulu. Baik, untuk selanjutnya dari Ibu Wulandari BPR Purwosari Anugrah. Maaf, saya barusan bergabung karena baru tahu ada Zoom statusnya Pak Reno, bisa minta tolong. Oh, materi, baik. Untuk materi akan di-share nanti setelah Zoom meeting berakhir di grup BU, WA, maupun Telegram. Jadi jangan khawatir. Mungkin untuk Bapak Ibu sekalian masih ada yang belum jelas terkait materi ini, atau di luar materi ada yang mau ditanyakan, monggo bisa ditanyakan sebelum saya tutup acaranya, karena sudah 1 jam berlalu, sudah waktunya istirahat nih. Gimana nih Pak Roy? Mungkin Pak Roy mau menambahkan nih. Iya, saya mau menambahkan. Dengar ya suara saya ya. Dengar Pak, monggo Pak. Jadi saya mau menginformasikan bahwa pada BPJS Kesehatan ini juga ada namanya program donasi. Jadi kita juga menampung terkait CSR-nya badan usaha, mungkin bingung mau menyalurkan kemana, kita siap menampung. Ini perlu diketahui juga, saya saat ini lagi penandatanganan CSR juga dari CV Disa, ada 1.000 penduduk yang ada warga sekitar di perusahaan tersebut yang didaftarkan selama 1 tahun. Jadi mungkin dari sobat JKN yang ada di mengikuti daring saat ini kebingungan mau menyalurkan CSR-nya karena kan mungkin kebanyakan WFH ya. Waduh, ini saya mau kemana? Saya siap membantu untuk menyalurkan kayak begitu. Jadi nanti bisa langsung kontak ke RO-nya masing-masing untuk mengetahui RO-nya siapa, bingung siapa, bisa japri ke salah satu RO atau langsung ke saya juga nggak apa-apa. Saya siap menginformasikan. Oke, mungkin itu tambahan dari saya, Mbak Bella. Monggo ditutup. Oke, terima kasih Pak Roy. Baik, sudah tidak terasa nih Bapak Ibu, 1 jam sudah berlalu, sudah melakukan tanya jawab sesi 1 dan sesi 2 sama Mbak Catherine. Terima kasih juga untuk Mbak Catherine untuk waktunya, boleh memberikan materi yang hari ini luar biasa, membantu para GSW dan usaha walaupun WFH ya, gitu. Nah, mungkin materi nanti akan di-share setelah Zoom meeting berakhir, dan juga saya mengingatkan untuk Bapak Ibu sekalian bisa mengisi link absensi di kolom chat. Dimohon untuk mengisi link absensi di kolom chat dan juga mengisi form kepuasan hari ini, apakah mendengar ini sudah jelas atau gimana gitu, untuk masukan kami ke depannya. Gitu, monggo nanti bisa diisi, jangan lupa untuk linknya sudah di-share kembali di kolom chat. Nah, semoga materi hari ini yang disampaikan oleh Mbak Catherine bisa dipahami dan bisa bermanfaat, dan mohon maaf untuk pertanyaan mungkin yang masih
belum disampaikan atau ditanyakan belum terjawab, monggo nanti bisa langsung aja ditanyakan di RO Mendengar selanjutnya. RO Mendengar akan dilaksanakan setiap hari Rabu, setiap minggunya gitu. Jadi jangan sampai ketinggalan karena setiap minggunya topik RO Mendengar ini akan beragam, berbeda-beda. Jadi mau dipastikan untuk Bapak Ibu untuk selalu tetap mengikutinya gitu. Nah, mungkin sudah waktunya saya untuk undur diri. Sebelumnya saya mohon maaf jika melalui perkataan maupun perbuatan ada yang kurang. Saya mewakili narasumber juga dan teman-teman RO. Kami mengucapkan terima kasih untuk animonya hari ini. Bapak Ibu boleh ikut join di acara mendengar ini. Semoga nanti minggu depan jangan ketinggalan lagi untuk ikut gitu. Oke, terima kasih untuk waktunya Bapak Ibu sekalian. Selamat beristirahat dan tetap jaga kesehatan supaya kita selalu diberikan kesehatan dan juga jangan lupa untuk jaga imun diri sendiri. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa lagi di RO Mendengar yang episode ke-7. Siapa sangka ini jadi serius, merakit ke hulu, perlahan lalu. Siapa sangka hati ikut tersentuh. Oh, dia, aku sama tahu ceritanya, sedang di dalam gelora yang seru. Dia, aku sadar, rindu mengakui, senang di dalam gelora yang sama. Senandungkan lagu, cinta melulu. Mungkin aku benar-benar melayu. Sedikit manis kata, katakan yang tak